Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Iya, harapan Bapak tetap semangat belajar ya. Kemudian pesan Bapak juga jaga selalu kesehatan ya. Terapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian satu yang nggak kalah penting juga, tetap selalu terapkan protokol kesehatan ya, guna sama-sama kita mencegah penyebaran COVID-19. Oke, paham ya? Baik, anak-anak sekalian, ya, pada kesempatan belajar kali ini ya, kita akan membahas materi tentang ini kesempatan kali ini itu tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Tuh. Nah, mungkin langsung saja ini Bapak sampaikan ke kalian tujuan pembelajaran kita kali ini ya, yaitu nanti melalui pembelajaran problem based learning ya, peserta didik itu diharapkan mampu yang pertama nanti menguraikan teori-teori masuknya kebudayaan Buddha di terhadap masyarakat Indonesia dengan benar ya, itu perlu kalian ketahui tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Kemudian langsung ya kita ke materi ya, anak-anak bisa dilihat di kamera ya, di layar kaca laptop kalian. Yang pertama kita masuk tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Bapak yakin kalian sudah membaca buku ya. Jadi mengenai masuknya agama Hindu-Buddha itu nanti ada banyak teori ya, ada beberapa. Nah ini mungkin langsung saja yang pertama nanti Bapak jelaskan itu ada teori Waisa ya, Indonesia ini setidaknya berpengaruh ya nanti terhadap masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah ini teori yang pertama ya. Kemudian yang kedua nanti disebutkan ada teori kesatria. Untuk bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa itu yang menguasai adalah kaum Brahmana. Nah, makanya dia menyimpulkan bahwa agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Oke, begitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Halo? Ya, oke Bapak lanjut. Yang keempat, terakhir ya, nanti ada teori arus balik. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa ya? Hilang nih. Baik, kalau tidak Bapak lanjut ya, harapannya mudah-mudahan tetap ya bisa dipahami. Dah, yang kedua nanti pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ya terhadap masyarakat Indonesia. Nanti yang pertama itu dalam bidang pemerintahan. Itu aja lah ya. Ini biar nggak cepat. Kemudian yang kedua nanti bidang sosial ya, kan? Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan jelas ya. Nah sekarang langsung saja ya. Sebelumnya kan tadi Bapak sudah istilahnya Bapak bagi kelompok ya. Sudah lah ya, oke. Kita langsung saja. Mungkin dari kelompok 1 siapa yang mau mewakili temannya? Saya Pak Desika. Oke, silakan Desika, perkenalkan dulu. Bisa langsung mulai. Ya Pak, nama saya Desika Anggraini, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal 1, teori mana yang paling kuat terkait dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Berikan penjelasannya. Jawaban kelompok yang sudah kami lakukan, jawaban kami yaitu teori arus balik. Teori ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri yang aktif dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Buddha yang masih dilakukan hingga saat ini. Jawaban berdasarkan diskusi kelompok yang sudah kami lakukan, pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada di masyarakat masa kini antara lain A. Upacara Mahabharata yaitu upacara pembakaran Bali. B. Upacara peningan. Cerita Ramayana berasal dari agama Hindu yang datang dari India.
hingga kini Sendrati Ramayana masih sering dipertunjukkan dalam festival tari atau di Candi Prambanan. Itu Pak dari hasil diskusi kelompok 1. Iya, panjang lebar sekali ya. Kasih aplaus dong, kasih aplaus. Iya. Kasih aplaus dong. Pak. Tetap semangat ya, meskipun dalam dunia maya ya. Iya. Oke, langsung saja. Mewakili, silakan. Pak, sebentar. Iya, siapa ini? Saya Pak. Nia. Iya, sebut nama. Siapa yang mewakili? Nia Maharani Pak. Oh iya, Nia ya, nggak apa-apa. Tadi ini nggak apa-apa. Yuk Nia, silahkan. Nia, lanjut. Nama saya Nia Maharani, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal 1, teori mana yang paling kuat terkait dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Berikan penjelasan. Jawaban kami, berdasarkan diskusi kelompok yang sudah kami lakukan, jawaban kami yaitu teori Waisya. Teori ini terkait dengan pendapat N.J. Fromm yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah kaum pedagang. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada saat itu, jalur perdagangan ditempuh melalui lautan yang menyebabkan mereka tergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim baik. Para pedagang India pun melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dan melalui perkawinan tersebut, mereka mengembangkan kebudayaan India. Soal 2, temukanlah pengaruh-pengaruh budaya Hindu-Buddha yang masih dilakukan hingga saat ini. Jawaban, berdasarkan diskusi kelompok yang sudah kami lakukan, pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada di masyarakat masa kini antara lain, pemakaian sesajen dalam kegiatan masyarakat, kegiatan membakar kemenyan dalam ritual atau upacara adat tertentu, dan upacara ngaben atau membakar mayat seperti di Bali. Itu Pak, menurut kelompok 2. Iya, oke, bagus sekali. Kasih aplaus dong. Aplaus bareng-bareng. Iya, ayo kasih aplaus. Sip ya. Oke, baik. Tadi sudah ya, masing-masing kelompok menyampaikan presentasinya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah. Oke, Bapak rasa dari semua kelompok sudah oke ya. Semua penampilannya sudah bagus. Kemudian dari sistematika menjawabnya juga Bapak lihat tadi sudah oke ya. Mungkin secara singkat Bapak simpulkan ya. Jadi kalaupun kalian bertanya bagaimana sih Pak tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, mana yang benar ya antara keempat teori tadi? Sebenarnya semuanya ya bisa dibilang sama-sama punya kekuatan teori, artinya semuanya bisa dibilang benar semua gitu, baik itu dari mulai teori Waisa, kemudian teori kesatria, teori Brahmana, kemudian teori arus balik ya, semua itu punya ini argumentasi masing-masing gitu. Kemudian pun di bidang pengaruhnya juga dampaknya pun sama ya, kalau disimpulkan tadi dalam usaha, ekonomi, sosial, budaya, itu juga dampak nyata terjadi di Indonesia. Kesimpulannya seperti itu ya. Jadi mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Singkatnya mungkin pertemuan kita kali ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Pesan Bapak untuk berikutnya tetap semangat belajar ya untuk kalian. Kemudian nanti kita materi tentang masuknya kebudayaan Islam di Indonesia. Mungkin itu ya dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.